Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantap Muhammad Sidik dari jurusan Teknik Informatika Universitas Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum untuk memenuhi salah satu proyek ujian akhir semester, yaitu mata kuliah praktikum jaringan komputer, yaitu membuat sebuah topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan dalam pembuatannya di sini saya membuat sebuah topologi, yaitu topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah sebuah topologi yang jaringannya menyerupai bintang dengan server yang berbeda di pusatnya. Sedangkan perangkat komputer terletak seperti cabang-cabang dari server tersebut. Pusat server yang terletak pada topologi jaringan star, yakni berupa hub atau switch perangkat tersebut, kemudian akan terhubung dengan masing-masing komputer. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Dan ini adalah topologi star yang telah saya buat. Di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara mengkonfigurasi routing statik dalam router. Kedua, cara membuat DHCP server. Lalu bagaimana sebuah jaringan bisa terhubung secara wireless. Selanjutnya, pengetesan dan pengiriman pesan ke setiap host. Dan terakhir, pengetesan dengan mengakses sebuah web server. Dalam topologi ini terdiri dari 10 network, dengan masing-masing network memiliki 10 host, dan jika ditotalkan maka semuanya menjadi 100 host yang dihubungkan menggunakan kabel Stride. Komponen atau alat yang dibutuhkan dalam pembuatan topologi ini adalah pertama PC, server, router, switch, laptop, dan access point. Untuk PC, laptop, dan server ada di bagian end device sini. Dan untuk router berada di network device dan pilih router 1841. Ini. Untuk switch sama berada di bagian network. Pilih switch, lalu yang switch 2960. Lalu kita ke wireless. Lalu pilih yang APPT. Untuk pertama, kita akan mengkonfigurasi router switch-nya dulu. Pertama, klik router. Lalu ke config. Lalu masukkan IP Fast Ethernet 00 dan 01, dan juga jangan lupa port statusnya di on kan. Untuk IP nya ini yang 00, dan untuk IP yang 01 ini. Lalu kita ke bagian statik. Masukkan IP router yang akan dituju. Untuk contoh, kita masukkan network yang ini. Untuk max-nya masukkan yang ini. Lalu untuk next hop-nya masukkan IP yang ini. Jika sudah, kita klik add, maka akan muncul di sini. Dan next hop yang ditujunya itu adalah router 0.
router ini. Lalu kita akan melakukan pengetesan antar router dan jika berhasil maka akan ada sukses. Ini jika sudah berhasil maka akan ada sukses di sini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP yang statik. Yang pertama kita akan konfigurasi web servernya dulu. Kita klik server lalu ke config dan diganti gateway-nya. Dan di sini kita pilih static, lalu masukkan IP gateway. Jika sudah selesai, kita ke desktop, pilih IP configuration. Di IP konfigurasi ini, pilih static, lalu masukkan IP address yang ini 192.168.2.2. Untuk subnet max-nya akan terisi otomatis bila IP yang kita masukkan benar. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang kita setting di config tadi. Nah, kenapa kita di sini kita memasukkan IP-nya yang 2.2? Karena jika kita memasukkan IP yang 2.1-nya akan error karena IP yang 2.1 ini sudah terpakai di default gateway. Mungkin untuk komputer yang selanjutnya lakukan hal yang sama ke setiap PC untuk konfigurasi IP dengan menggantikan angka terakhir IP-nya, dan jika yang sebelumnya IP-nya 192.168.2.2 maka di PC selanjutnya jadi 192.168.2.3, dan untuk IP address-nya di sini menggunakan kelas C. Untuk selanjutnya kita setting yang DHCP. Pertama kita klik PC, lalu kita ke config, di gateway pilih DHCP, lalu gateway dan DNS server akan terisi otomatis. IP gateway dan DNS server tersebut mengambil IP address dari server. Kemudian kita ke desktop, IP configuration, lalu pilih DHCP. Jika berhasil, maka akan ada tulisan DHCP sukses, dan jika gagal, akan ada tulisan DHCP failed. Dan IP-nya sendiri akan terisi secara otomatis dan meneruskan IP dari PC sebelumnya. Jika dari PC IP sebelumnya
misal 1.6, maka saat PC selanjutnya di DHCP kan akan melanjutkan IP dari PC sebelumnya jadi 1.7 dan lakukan hal yang sama ke setiap PC selanjutnya. Dan untuk kekurangan dan kelebihan dari DHCP adalah, untuk kelebihannya, konfigurasi alamat IP yang andal, konfigurasi terpusat, perubahan IP address secara otomatis, dan dapat digunakan pada jaringan berskala besar. Sedangkan untuk kekurangannya adalah isu keamanannya yang sangat kurang dan resiko server tunggal. Selanjutnya, kita akan menghubungkan jaringan secara wireless. Jaringan yang secara wireless menggunakan access point. Access point ini memiliki kelebihan dapat memancarkan sinyal WiFi yang luas. Untuk konfigurasi access point-nya, pertama kita klik dulu, lalu ke config, lalu ke port 1, dan di sini ada port status. Jika belum di checklist, maka kita checklist. Untuk SSID-nya, kita beri nama WiFi Unper. Dan untuk autentikasinya, kita bisa pilih disable atau WPA 2PSK. Jika kita memilih yang WPA 2PSK, kita akan diminta memasukkan password seperti ini. Sekarang kita setting bagian laptopnya. Kita klik laptopnya. Di bagian physical, kita ganti ini. Ini ada portnya. Untuk menggantinya, pertama kita matikan ininya dulu, powernya. Karena ini sudah diganti dan sebelumnya bukan begini. Untuk cara memasangkannya, plug and knob bagian ini, dan simpan di mana saja. Misal simpan di bagian ini. Lalu kita klik yang ini, lalu pasangkan di sini, lalu kita hidupkan lagi. Lalu kita ke config, ke wireless 0, jangan lupa ininya di checklist lagi bila belum. Lalu masukkan nama SSID, access point tadi, dan passwordnya. Untuk SSID tadi namanya WiFi Unper. Dan karena autentiknya kita tadi menggunakan autentik, jadi kita pilih yang WPA 2 VSK dan masukkan password yang tadi. Lalu kita ke desktop, pilih IP konfigurasi, untuk
untuk IP-nya ini. Dan jika kita ingin menggunakan yang statik, maka kita tinggal masukkan IP yang ini yang sudah ada. Karena di sini saya menggunakan DHCP, jadi terisi secara otomatis. Dan jika kita memasukkan IP yang tadi berhasil, maka akan terhubung seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengetesan pengiriman pesan. Kita akan mencoba mengirim pesan pada setiap host. Sebagai contoh, kita akan mengirimkan dari laptop 5 ke PC. Ini laptop 5 ke PC 53 yang ini. Dan jika kita berhasil mengirimkan pesan dari laptop 5 ke PC 53, maka akan seperti ini, sukses. Dan jika misal misal kita mengirimkan pesan dan mendapatkan status failed, maka lakukanlah pengiriman pesan secara berulang. Maka akan sukses. Untuk pengirimannya itu bisa, jika failed, bisa lebih dari 2 kali, dan bahkan bisa sampai 6. Dan untuk selanjutnya adalah pengetesan jaringan mengakses web server. Yang ini. Pertama, kita klik server, lalu pilih service, selanjutnya ke HTTP yang ini. Lalu kita bisa membuat file baru, sini new file, atau mengedit ini. Lalu buatlah codingannya seperti ini. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita akan mengetes apakah PC-nya bisa mengakses web server. Pertama kita klik PC ini, lalu kita ke desktop, untuk selanjutnya kita ke web server. Nah, di URL ini kita masukkan IP server yang tadi. Untuk IP servernya itu adalah 192.168.2. Kita bisa klik go atau tekan enter dan tunggu hasilnya, maka akan
muncul seperti ini. Hasil HTTP yang telah kita buat. Dan kita juga akan coba mengakses di network yang berbeda. Ke web server, coba masukkan lagi. Dan bisa. Dan mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.